Sidang paripurna DPR RI yang pertama pasca pemilu mulai menunjukkan peta politik terkini di Senayan. Pembukaan masa sidang DPR yang dikhawatirkan akan menjadi ajang dimajukannya hak angket ternyata tidak terbukti. Sepanjang sidang paripurna tidak ada usulan resmi tentang hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu 2024. Dalam paripurna hanya ada interupsi dan politisi 3 partai yang menyinggung hak angket, yakni PKB, PDI Perjuangan, dan PKS. Sementara kubu Partai Persatuan Pembangunan, P3, dan Partai Nasdem sama sekali tidak mempersoalkan hak angket. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, hal tersebut kian memperkuat sinyal akan berubahnya peta koalisi di pemerintahan baru mendatang. Prediksi bahwa Koalisi Indonesia Maju akan mendapat tambahan amunisi 2 anggota baru yang kemungkinan besar per malam ini misalkan itu diwakili oleh P3 dan Nasdem. Jadi kimnya itu plus jadinya. Nah, kemudian tersisa di sudut sebelah lain itu ada PDIP, kemudian PKB, kemudian PKS. Dan saya lihat memang arahan bahwa koalisi besar yang ditakutkan oleh Bang Sudirman Said itu masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena di angket hari ini kita lihat bagaimana kritisnya PKS, luar biasanya tajamnya PKB, kemudian PDIP juga, walaupun tetap ada arahan-arahan untuk mengkritisi soal isu beras, ya, kesejahteraan rakyat dan lain di luar isu angket. Tapi yang jelas saya melihat P3 dan Nasdem ini ada kemungkinan memang akan bergabung dengan Bang Doli. Politisi P3 Saifullah Tamliha mengakui adanya suara dari arus bawah yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Pasangan Prabowo Gibran resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU Republik Indonesia. Sejumlah partai politik dikabarkan bakal bergabung ke koalisi. Setidaknya 2 partai politik yang menjadi lawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yaitu Nasdem dan P3 lebih dulu kompak mengucapkan selamat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui ucapan selamat dari P3 dan Nasdem sebagai sinyal kuat untuk bersama-sama di pemerintahan selanjutnya. Habibur Rahman mengatakan siap menyambut bergabungnya P3 dan Nasdem dengan tangan terbuka, sebab P3 dan Nasdem telah bersama Gerindra di dalam bagian kabinet Presiden Jokowi. Menurutnya Prabowo adalah penerus Jokowi sehingga siap mempertahankan kerjasama dengan koalisi yang sudah dibangun. Nasdem dan P3 ucapkan selamat. Sebelumnya, Partai Nasdem mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers Rabu 20 Maret 2024 malam. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Surya Paloh mengatakan Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun Pilpres. Tetapi Nasdem mencatat ada kekurangan dalam pemilu 2024. Sementara itu, terkait kemungkinan partainya bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, Surya Paloh menegaskan sikap partainya tergantung dinamika politik. Sementara itu, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono juga memberikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Mardiono dalam rapat pengurus harian DPP P3 ke-21 Kamis 21 Maret 2024. Selain itu, Mardiono turut berdoa Pilpres kali ini menjadi yang terbaik bagi masyarakat. Ya, kalau dilihat jejak rekam P3 kan pernah mempelopori mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2014 dan 2019 kemudian cenderung ke Pak Jokowi. Tapi kan sampai saat ini
dukungan kepada Pak Prabowo sebagai presiden dari konstituen P3 itu tinggi. Di basis-basis P3 yang di dapil saya ya di Kalimantan Selatan itu justru Prabowo yang menang. Jadi nuansanya tidak linear. Namun politisi PKS Mardhani Alisera mengaku pihaknya tetap konsisten untuk menjadi oposisi. Kita ini kan bukan sebagai pencari kekuasaan, tapi kekuasaan kita gunakan untuk membangun bangsa. Menjadi oposisi juga bagian dari membangun bangsa, karena menjaga agar demokrasi kita sehat, ada check and balance, ada yang kontrol. Kalau semuanya bergabung, apa kata dunia, begitu. Sebaliknya, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku kubu Koalisi Indonesia Maju terbuka untuk rekan koalisi baru. Kemarin pada saat penyataan pidato setelah hasil quick count, kan Pak Prabowo mengajak membuka diri, ya. Kalau saya, bahkan sebelumnya kalau saya terpilih jadi presiden dan Mas Gibran jadi wakil presiden, saya akan mengajak kawan-kawan 01 dan 03. Nah itu kan sebenarnya sinyal bahwa memang koalisi ini Pak Prabowo memerlukan kebersamaan kita, persatuan kita gitu. Jadi makin banyak yang mendukung pemerintahan ini 5 tahun ke depan, saya kira makin bagus, makin banyak program yang dijalankan. Meski pemenang resmi Pilpres 2024 belum diumumkan, manuver partai politik dipastikan akan semakin gencar hingga dilantiknya presiden baru pada Oktober 2024 mendatang.